Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas cerita tentang pertemanan yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Judul dari cerita kali ini adalah "Gak semua teman itu baik, waspada teman beracun". Kalian pernah gak sih punya teman yang awalnya baik, tapi ternyata malah merusak hidup kalian? Atau kalian pernah merasa dimanfaatin sama teman sendiri? Nah, kisah kali ini akan membuka mata kalian tentang pentingnya memilih teman yang benar. Karena percaya atau enggak, salah pilih teman bisa bikin hidup kalian berantakan loh. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Kalau video ini bermanfaat, share video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka juga bisa belajar dari cerita ini. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Alia adalah seorang siswi SMA yang terkenal baik, pintar, dan selalu ceria. Dia mempunyai mimpi yang besar, masuk ke universitas impian dan membanggakan orang tuanya. Tapi semuanya mulai berubah sejak dia bertemu dengan Dinda dan teman-temannya. Dinda adalah tipe teman yang awalnya terlihat asik, selalu mempunyai cara buat bikin hari-harinya makin seru. Gak ada yang ngebosenin kalau sama dia. Awalnya Alia senang karena akhirnya dia punya teman yang sangat gaul. Tapi pelan-pelan sesuatu mulai terasa aneh. Dinda sering ngajak bolos sekolah. Awalnya cuma sekali. Katanya sih gak apa-apa, santai aja, sekali doang kok. Tapi setelah itu jadi keterusan. Mereka mulai nongkrong di tempat yang jauh dari sekolah, menghabiskan waktu berjam-jam tanpa tujuan. Di titik ini Alia masih punya pilihan buat mundur, tapi dia ragu. Kalau gue nolak nanti dikira so alim, pikirnya. Sampai suatu hari, mereka ngajak Alia coba sesuatu yang lebih dari sekedar bolos sekolah. Mereka ngajak Alia buat nyobain minuman keras. Alia menolak besar, tapi teman-temannya mulai mengejek. Masa takut sih? Ah, gak asik kamu. Dan disitulah Alia buat kesalahan besar. Dia menurut demi tetap diterima di kelompoknya. Alia di situ mulai kehilangan arah. Setelah kejadian itu, hidupnya mulai berubah. Dia nggak lagi jadi siswi rajin yang dulu selalu duduk di bangku paling depan dan fokus belajar. Nilainya benar-benar anjlok. Gurunya mulai sering menegur. Bahkan orang tuanya mulai curiga kenapa anaknya sering pulang telat. Tapi Alia tetap memilih berada di lingkaran teman-temannya, meskipun dia tahu kalau itu salah. Sampai di suatu hari, semuanya memuncak. Dinda dan teman-temannya mengajak Alia buat ikutan balapan liar. Ini cuma buat seru-seruan kok, gak usah lebay, kata mereka. Alia tahu ini bahaya, tapi seperti sebelumnya, dia takut kehilangan teman-temannya. Jadi dia ikut aja. Dan malam itu adalah malam terburuk dalam hidupnya. Balapan pun dimulai. Motor melaju dengan kecepatan tinggi. Dinda di depan, Alia di belakangnya. Tapi saat melewati tikungan tajam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Motor Dinda tergelincir, dia jatuh dan tubuhnya terseret di aspal. Semua orang panik, tapi yang paling bikin Alia hancur adalah saat semua teman-temannya kabur, mereka gak peduli sama Dinda yang terkapar dengan luka parah. Alia yang masih syok cuman bisa berdiri diam. Dan saat polisi datang, hanya dia yang ada di tempat kejadian. Di malam itu, hidup Alia berubah total, menyesal dan mencari jalan keluar. Alia harus berhadapan dengan polisi. Meskipun dia tidak terlibat langsung dalam kecelakaan, dia tetap diperiksa karena ada di lokasi kejadian. Lebih dari itu, dia harus menghadapi orang tuanya yang menangis dan kecewa. Sekolahnya akhirnya tahu tentang kejadian itu dan Alia mendapat skorsing. Gurunya yang dulu percaya bahwa dia bisa masuk universitas impian, kini hanya bisa menghela nafas. Di saat itulah Alia benar-benar merasa hancur. Dia duduk sendirian di kamarnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Selama ini, dia selalu ingin diterima, ingin terlihat keren, ingin jadi bagian dari sesuatu. Tetapi, apakah semua itu sepadan dengan apa yang dia alami sekarang? Teman-temannya yang dulu selalu ada di sekitarnya,
kini menghilang. Gak ada satupun dari mereka yang peduli. Mereka bahkan memblokir kontak Alia dan pura-pura gak kenal. Dan di titik itu Alia sadar, gak semua teman itu baik. Kadang kita terlalu takut sendirian sampai rela melakukan hal bodoh demi diterima. Tapi pada akhirnya teman sejati bukanlah yang mengajak kita melakukan kesalahan, melainkan yang menuntun kita ke arah yang benar. Setelah dari kejadian itu, Alia memutuskan untuk berubah. Dia mulai menjauh dari lingkungan lamanya, fokus memperbaiki nilai-nilainya, dan berusaha mendapatkan kembali kepercayaan orang tua. Prosesnya gak mudah, banyak orang yang masih memandangnya sebelah mata, berpikir bahwa dia gak akan pernah berubah. Tapi Alia gak peduli, dia tahu satu-satunya cara buat membuktikan dirinya adalah dengan tindakan. Perlahan demi perlahan, nilainya mulai membaik. Dia mulai berkumpul dengan teman-teman yang benar-benar peduli padanya. Teman-teman yang mengingatkannya ketika dia mulai melenceng, bukan malah menjerumuskan. Dan satu hal yang paling penting, dia belajar untuk memilih teman yang lebih bijak. Nah, teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita kali ini, dari kisah Alia, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Teman yang baik gak akan pernah ngajak kamu melakukan hal yang buruk. Kalau seseorang memaksamu melakukan sesuatu yang salah hanya demi diterima, itu bukan teman, itu racun. Kalian jangan takut kehilangan teman yang buruk ya. Kadang kita bertahan dalam pergaulan yang salah karena takut sendirian. Tapi lebih baik sendiri daripada berada di lingkungan yang menghancurkan masa depan kita. Kalian selalu bisa berubah. Meskipun kalian pernah salah langkah, selalu ada jalan untuk memperbaiki diri, asalkan ada niat dan usaha. Gak ada kata terlambat buat berubah. Semoga dari kisah cerita kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena salah pilih teman. Lingkungan yang baik akan membawamu ke masa depan yang cerah, sedangkan lingkungan yang buruk hanya akan membuat hidupmu hancur. Selesai sudah cerita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan buat keputusan yang bijak ya.